again everyone. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Dan di topik ini, di video ini kita akan melanjutin episode sebelumnya tentang memahami 5 tenses utama, tenses dasar. Dimana di video sebelumnya kita sudah ngebahas 3 tenses, yaitu sedang, akan, dan selalu. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi tentang yaitu past tense. Ya, past tense itu adalah masa lalu. Jadi kita mau menceritakan satu kejadian atau peristiwa atau tindakan yang terjadi di masa lalu. Kata kuncinya apa? Ya, kemarin, tadi, ya lalu. Misalnya 10 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 5 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Maka kata kuncinya adalah yesterday, kemudian ago, sama apa? Last, ya, last week, last year, dan seterusnya. Nah, jadi yang perlu teman-teman pahami di sini, what you have to understand on this topic adalah ketika teman-teman mau menceritakan satu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, maka kata kuncinya adalah did. Lalu, ya, lalu, terus pakainya did. Kata kerja bantunya pakai apa? Did. Nah, kemudian kata kerja aslinya ya itu pakai yang kedua, yaitu apa? Misalnya go, when, gone. Pergi ini artinya go, when, gone. Maka kita gunakan yang kedua, yaitu when. Dalam contoh kalimat misalnya seperti ini. Yesterday I went to Bali. Kemarin saya pergi ke Bali. Ini kalimat positif. Ketika kita mau bilang kalimat negatifnya, maka kita bilang kemarin saya tidak pergi ke Bali. Maka kalimatnya seperti ini. Yesterday I didn't atau I did not go to Bali. Teman-teman bisa ngebedain kan? Kalau ada did-nya jadi go. Kalau tidak ada did-nya jadi when. Nah, kenapa? Karena posisinya sudah diambil untuk kalimat positif. I went to Bali, berarti posisi kata kerja keduanya sudah digunakan di go-nya, jadi when. Sementara kalimat negatif dan kalimat pertanyaan itu sudah diambil posisinya oleh did. Maka kata kerja aslinya kembali lagi ke pertama. Nah, nanti teman-teman bisa baca di layar ilustrasi contoh-contoh yang saya sebutkan. Nah, jadi saya ulang lagi. I went to Bali yesterday. I didn't go to Bali yesterday. Did I go to Bali yesterday? Nah, atau kalau kita nanya dengan pertanyaan yang lain, misalnya, what time did you go to Bali tomorrow? Yesterday? What time did you go to Bali yesterday? Jam berapa Anda pergi ke Bali kemarin? Nah, jadi tetap ketika kata kuncinya lalu, maka harus ada did. Did ini menunjukkan kata kerja kedua. Nah, kalau sudah ada did, kata kerja aslinya balik lagi ke pertama. Itu aja clue-nya, gampang banget. Jadi nggak usah diapalin rumus-rumus yang bikin ngejelimet. Oke, teman-teman, itu untuk yang past tense atau kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, untuk di past tense ini, teman-teman, kita harus memperkaya kosakata, ya terutama kata kerja, itu perubahan dari 1 ke 2 dan ke 3. Misalnya tadi ya, eat, at, eaten, go, went, gone, speak, spoke, spoken, write, wrote, written, speak, terus apa lagi, drink, drank, drunk. Nah, itu harus kita hafalin, dan teman-teman gak usah khawatir, karena nanti di video berikutnya akan saya kasih tahu bagaimana cara menghafal irregular verb dengan begitu mudah dan sederhana dengan pola-pola yang nanti akan saya jabarkan. Nah, oke, jadi untuk di past tense seperti itu ya, teman-teman harus banyak latihan, harus banyak coba. Nah, jadi jangan banyak-banyak, coba beberapa kata kerja dulu, ya, yang regular atau yang irregular, ya, yang beraturan dan tidak beraturan, dicoba aja dua-duanya dengan clue. Kalau ada lalu, kata kerja kedua, nah, kata kerja bantunya pakai did. Nah, kemudian yang kelima nih, yang terakhir ya teman-teman, itu adalah perfect tense. Jadi satu kegiatan, satu tindakan yang sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan. Jadi biar nggak bikin kita pusing nih ya, karena antara past tense dengan perfect tense ini sama-sama masa lalu nih.
Banyak orang nanya, bedanya apa? Nih, sederhana aja, teman-teman gak usah pusing. Bedanya kalau past tense, teman-teman, itu nggak ada kata sudahnya. Kalau perfect tense itu ada kata sudahnya. Jadi, perfect tense ini clue-nya ada sudah. Ya, kalau diukur kata kerjanya, dua-duanya sudah terjadi. Contoh misalnya nih. Saya kasih contoh yang sama ya, biar teman-teman nggak bingung. Kemarin saya minum kopi. Oke, kemarin saya minum kopi. Pertanyaannya, minum kopinya udah apa belum? Sudah kan? Namanya juga kemarin. Kemarin saya minum kopi. Itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, yesterday I drank coffee. Yesterday I drank, kata kerja kedua. Yesterday I drank coffee. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan perfect tense, itu seolah-olah kita menekankan kalau kita tuh sudah minum kopi gitu. Jadi kalimatnya, kalau bahasa Indonesia jadi seperti ini, saya sudah minum kopi kemarin. Maka terjemahan bahasa Inggris jadi berubah tuh. Yesterday I have drunk coffee. Jadi drunknya kata kerja ketiga. Drink, drank, drunk. Clear ya? Jadi yesterday I drank coffee. Yesterday I have drunk coffee. Jadi cuman bedanya ada have-nya aja dan kata kerjanya ketiga. Nah, terus bentuk negatifnya sama. I didn't drink coffee. Tapi kalau di perfect semua kata kerja ketiga, baik positif, negatif, dan pertanyaan. Yesterday I haven't atau I have not drunk coffee. Have I drunk coffee atau have you drunk coffee? Nah, jadi gampang banget nih. Yang penting teman-teman bisa ngebedain dulu nih ya antara past tense dengan perfect tense. Pokoknya bedanya ini kerjaannya sama-sama udah terjadi. Bedanya kalau perfect itu ada sudahnya, yang past tense nggak ada sudahnya. Jadi teman-teman boleh gunakan dua-duanya. Kan kita yang lebih paham ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kegiatan kita yang sudah terjadi, mau pakai past atau mau pakai perfect, boleh aja dua-duanya. Nah, cuman biasanya kalau perfect tense itu ada tambahan selama, for, sejak, since ya. Misalnya begini. Saya sudah menunggu kamu di sini sejak tadi pagi. I have waited for you since this morning. Ya, jadi ada kata-kata sejaknya. Nah, kemudian contoh yang selama. Saya sudah menunggu kamu di sini selama 1 jam. I have waited for you here for 1 hour. Nah, jadi ada beberapa keterangan-keterangan waktu seperti sejak dan beberapa selama, for and since. Nah, kalau di past tense kan tadi ya, lalu, tadi, kemarin. Jadi teman-teman harus bisa memahami clue-cluenya aja, nggak usah ngapalin rumus. Dan yang paling penting pada saat kita belajar tenses itu harus menceritakan atau mengekspresikan sesuai dengan fakta. Misalnya sekarang Anda lagi baca buku, ya sudah berarti Anda bilang lagi baca buku, berarti apa nih? Oh, sedang, I am reading a book. Terus kalau besok Anda akan baca buku lagi, Anda bilang seperti apa? Oh ya, tomorrow I will read a book. Nah, berarti kalau kemarin Anda baca buku dan Anda ceritain lagi, oh yesterday I read a book. Terus kalau Anda ceritain lagi, oh saya sudah baca buku 3 kali. I have read this book 3 times. Nah, ya kan? Terus Anda ceritakan lagi kalau Anda tuh selalu baca buku ini. I always read these books. Nah, itu langsung 5 tenses kita gunakan. Itu kan kalau kita sadari kan tuh 24 jam tuh kita gunakan tuh teman-teman. 5 tenses dasar ini. Jadi saran saya teman-teman, you have to understand 5 tenses. Jadi Anda harus paham 5 tenses ini yang utama dulu. Baru setelah itu kita belajar tenses-tenses kombinasi. Karena kalau kita belum mengerti atau menguasai 5 tenses dasar ini, kita akan kesulitan untuk belajar tenses yang lainnya karena itu kombinasi. Kayak misalnya past continuous tense. Past continuous tense coba. Itu kan gabungan antara sedang dan lampau. Bayangin aja, sedang lampau itu digabung bagaimana? Nah kan, yang namanya lampau kan sudah terjadi, tapi kok di sini ada sedangnya. Nah, bingung lagi kita kalau kita tidak memahami yang dasarnya dulu. Nah, makanya saran saya, teman-teman kuasain 5 tenses dasar ini, I'm sure
you will be able to speak English very well. Nah, jadi teman-teman, saya yakin akan bisa berbicara bahasa Inggris sesuai dengan tata bahasa. Jadi ketika teman-teman, when you want to say something in the future, you know what to do. When you want to say something in the past, you know what to do. When you want to say something that is happening, you know what to do, dan seterusnya. Jadi intinya 5 tenses dasar ini teman-teman wajib pahami dan kuasai, karena ini adalah kuncinya untuk ke tenses berikutnya. Oke, I think that's enough for this topic. Thank you very much for your attention. Tetap semangat. Oke, see you on next videos.